Waduh, waduh, waduh guys, gue baru nemu postingan Instagram yang bikin kepala pusing 7 keliling. Lu lihat nih sendiri. Guys, nanti kalau kalian udah lulus kuliah jangan kaget kalau teman kalian yang dulu ikut demo aktif jadi tersangka kasus korupsi guys ya. Jangan kaget guys. Karena zaman sekarang mahasiswa tuh dibayar untuk demo. Anak Purbaya nih nyentil habis-habisan soal mahasiswa demo. Katanya, jangan kaget kalau ada temanmu yang dulunya ikut demo ditangkap. Karena korupsi zaman sekarang, mahasiswa demo dibayar. Serius? Segamblang itu? Damn, what is that, bro? Oke guys, kita perlu bahas ini tuntas karena ini bukan cuma soal rumor tapi soal integritas, aktivisme, dan gimana kita sebagai anak muda dilihat oleh anak pejabat. Pertama-tama, mari kita bedah quote ini. Ada dua statement besar di sini. Satu, mahasiswa demo dibayar. Dua, aktivis anti korupsi ujung-ujungnya korupsi juga. Gini loh guys, kita harus jujur dalam setiap gerakan massa. Kemungkinan ada aja oknum yang digerakin karena imbalan atau yang biasa kita sebut sebagai mahasiswa karbitan. Tapi, apakah itu merepresentasikan semua mahasiswa yang turun ke jalan? Mayoritas teman-teman kita para aktivis mereka panas-panasan berdebat di kampus. Bikin kajian semalaman itu karena idealis. Mereka rela mengorbankan waktu kuliah bahkan skripsi demi menyuarakan yang benar. Bilang mereka semua dibayar itu sama aja kayak ngeremehin semua perjuangan tulus yang ada. Terus statement kedua, aktivis korupsi bisa jadi koruptor. Nah, ini semacam sindiran pahit yang sering kita dengar dari generasi tua nih guys. Kayak, kalian juga nanti sama aja kalau udah di atas. Coba deh mikir, kalau kita semua dicap berpotensi jadi koruptor, terus siapa yang bisa kita percaya dong? Justru gerakan anti korupsi yang diusung mahasiswa itu adalah tameng, pengingat dan harapan kita bahwa siklus busuk ini bisa diputus. Sekarang kita geser ke Gen Z. Kenapa statement kayak gini penting banget buat kita? Karena kita ini generasi yang paling skeptis sama establishment. Kita paling vokal soal transparansi dan paling cepat marah kalau ada ketidakadilan nih guys. Dan saat anak seorang pejabat tinggi negara bicara seperti ini rasanya kayak anak pejabat lagi-lagi di-connected sama realita. Lihat nih, bahkan nggak bapak nggak anak sama-sama menyalah. Ini menunjukkan betapa blundernya statement ini di mata publik. Apalagi bapak nyameng ke Purbaya baru-baru ini sempat jadi sorotan juga dengan isu tuntutan rakyat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Yang bikin gua keren nih guys, adalah generalisasi. Lu tahu kan, kita Gen Z benci banget sama generalisasi. Pakai kacamata tebal dan ngomong seenak jidat, tanpa melihat bahwa di luar sana banyak anak muda yang benar-benar berjuang demi negara ini. Dengan idealisme yang mungkin nggak pernah dia rasain. Jadi kesimpulannya nih guys, kita nggak boleh menafikan bahwa politik uang itu ada di mana-mana. Tapi itu nggak boleh jadi alasan untuk menjustifikasi dan membungkam suara kritis mahasiswa yang tulus. Pesan gue buat kita Gen Z, kalau ada yang nyentil kita dibayar, anggap aja itu challenge. Buktikan dengan konsistensi, buktikan bahwa idealisme kita nggak bisa dibeli. Dan kita nggak akan berakhir seperti apa yang mereka tuduhkan. Sekarang giliran kalian nih, coba deh komen di bawah. Menurut lu statement mahasiswa demo dibayar ini cuma pembelaan diri atau ada benarnya dan kenapa? Jangan lupa like, share ke teman-teman lo, dan subscribe buat bahas isu-isu yang bikin panas lainnya.